Halo, perkenalkan nama saya Kribo tapi rambutnya nggak kribo. Oke, nama saya Malias Arif. Usia saya 17 tahun. Perkenalkan, nama saya Eman Soherman. Saya kelahiran 2 Juli 98. Mungkin sekarang umur saya 22 tahun lah. Belum, nanti bulan Juli saya 22 tahun. Perkenalkan, nama saya Bayu Triaji Wicaksono. Saya diproduksi pas kemarin Lali Soro itu sebagai pilot drone. Dan sama ya membantu teman-teman juga sih. Di sini aku ditugasin buat ngedirect alur ceritanya lagu dari Lali Soro yang berjudul Manggul Roso. Kalau masalah kayak kesulitan sih lebih ke lokasi, karena lokasinya kita nggak bisa nyari lokasi yang bener-bener di tempat umum gitu yang banyak orang. Jadi kita maksimalin di sawah atau kebun-kebun yang bener-bener luas dan kita bisa atur jarak di situ gitu. Jadi kalau buat masalah kayak properti segala macam sih gampang lah, itu masih bisa diatasin sama Mas Abbas. Aman semuanya, kayak skrip juga aku sendiri dibantu sama Mas Ilyas, terus kayak fotografinya juga ada Mas Budi di situ yang bantu gerak-geriknya gimana, kayak mimiknya gimana gitu. Ya, nama saya Abbas Maula Yuni Asmawi, disebut saja dengan Abbas. Ya, di sini saya sebagai fotografer BTS. Ya, kerjanya sih foto-foto momen di balik layar, kayak contoh moto orang lagi syuting, orang lagi jadi talent, jadi krunya di foto. Ya, dibilang susah ya emang susah, dibilang mudah ya emang mudah. Di sini posisi aku di sini sebagai asisten director, jadi asistennya Mas Bibo lah intinya. Selama aku jadi asisten director di sini, ya banyak pengalaman juga yang aku dapat dari segi dalam videographer ini. Oke, kenalin, nama saya Budi Ardiantomo. Saya di sini sebagai koreografer dari tim 20 Picture. Untuk kesulitan ya nggak ada yang terlalu sulit sih untuk pas proses syuting video klip. Cuman ya paling ada kendala-kendala kecil kayak lokasi juga ya kan. Cuma ya bisa diatasi lah sama kru-kru kita ya kan. Karena kan sebelumnya juga kita udah sering lah bikin video gitu kan ya. Jadi untuk masalah kayak lokasi, set tempat, properti dan lain udah kita pikirkan dan udah kita ya dipersiapkan dan kita maksimalkan lah sebisanya gitu. Saya di project kemarin itu sebagai videographer BTS. Ya sebenarnya videographer BTS itu antara penting sama nggak penting sih. Pentingnya mungkin karena biar ada capture untuk di balik layar sebuah terjadinya video klip itu. Ya mungkin itu aja sih. Untuk kesulitan sih mungkin nggak ada ya, emang karena mungkin basicnya emang udah seorang videographer mungkin. Jadi ya mungkin ya tinggal gimana cara kita ngebalancing dari setiap momen yang mau kita ambil aja sih. Nggak ada sih. Nggak ada. Soalnya saya tidur, Mas. Oh iya. Oh, enggak. Sebenarnya saya cuma tidur ya 3-4 jam lah. Itu sebagai timbal balik saya, soalnya malam mempersiapkan untuk kru, untuk talent itu, jadi saya mempersiapkan untuk itu semua. Jadi wajar kalau di siang hari saya tidur. Tapi tetap setelah tidur saya tetap bekerja kembali seperti biasanya, tetap aktif. Oke? Kejadian paling gak bisa dilupain itu pas pertama berarti scene berapa ya? Scene ketiga kayaknya, pas scene ketiganya Jono yang pas naik motor sama Mbak Panca itu bener-bener bikin emosi kan. Jadi pas udah take itu mau diambil close up, si Jono marah, di situ emosi, mulai nggak kontrol semuanya, tapi aku berusaha menjauh dan akhirnya bisa semuanya katasi. Perkenalkan, nama saya Denny, job saya di sini sebagai runner. Ini suatu pengalaman baru buat saya ya, baru diajak Mas Kribo kayak gini, ya seneng lah. Yang paling gua benci itu saat di skrip itu ya Pak, di skrip Pak. Itu nggak ada adegan nyium tangan Pak. Tapi salah satu talent Pak, itu melanggar Bapak. Dia langsung pas lagi naik motor itu Pak, kan dia ceweknya meluk dari belakang nih Pak gini, terus
Kok tahu-tahu dia tangannya diginiin, dipegang, terus dicium, kan anjing pak. Perannya si Jono ini sebenarnya tuh dia setia, tapi setia sama Amanda, tapi berhubung ya maklum lah namanya orang gitu, namanya orang, dia setia sama Siti. Si Jono akhirnya endingnya kan selingkuh sama Tania. Wajar sih kalau kata aku. Di situ kenapa aku kasih selingkuh ya karena si Alvin tuh bener-bener karakternya tuh dapet. Dia dibilang jelek enggak, dibilang gimana enggak, ganteng juga enggak, intinya dia tuh pas gitu. Jadi cuma pengen gambarin aja gini, enggak semua cowok jelek itu atau cowok gendut atau cowok apa itu pacaran sama jelek lagi gitu. Dia juga bisa dia bisa dapetin cewek yang lebih cantik lah gitu. Ya untuk memperbaiki keturunan juga. Jadi buat kalian ya intinya untuk masalah cinta mah nggak usah ragu lah, jangan ragu terus. Kalau kamu yang jadi peran cowok dalam kehidupan kamu yang real gitu gimana? Wah boleh amat tuh Pak. Soalnya dalam video enggak, soalnya gue lihat Pak dari adegan bonceng motor ya kan, nggak ada adegan cium tangan, dia malah cium tangan Pak. Kampret Pak. Saya itu nyesel ketika pas adegan di motor itu saya nggak lihat. Ya, saya di situ muter-muter keliling mencari properti, menyiapkan properti, contoh kayak tanah dijual sama Mas Hendy itu, muter-muter keliling sampai ke percetakan tutup. Di sini nggak ada kertasnya, pindah lagi ke percetakan 1, pindah lagi sampai 3 percetakan. Pesan sih, pesan dalam arti apa dulu? Kalau pesan sih jujur takjub sih sama kru-krunya yang bener-bener profesional banget, ngerasain yang namanya kepanasan, ngerasain yang namanya lapar, nggak tidur, ngantuk, itu kayak ngerasain banget. Terus kayak ngeliat orang-orang di sekitarnya terus kayak semangat, itu kayak wih the best banget. Emang nggak ada obat, emang 20 Picture emang nggak ada obat. Pesannya ya terus berkarya lah, terus konsisten. Gimana kedepannya itu ya tergantung diri kita masing-masing, gimana kita untuk mengungkapkan ya apa yang ada di diri kita itu harus kita evaluasi terus berkembang. Dan lagi ya mungkin ada sedikit kayak cekcok dari, ya bukan cekcok sih, lebih kayak ke mungkin ada kekurangan dari kru, mungkin ada kekurangan dari talent, itu wajar lah ya, namanya juga suatu individu yang dijadiin satu kan pasti ada aja yang pro kontra. Ya mungkin kayak lebih kedepannya lebih mungkin lebih terbuka lagi dari segi kayak kalau misalkan emang ada keluhan atau apa lebih dituangkan. Jadi kayak misalkan jadi ya enak gitu kalau misalkan kita tahu apa ada yang masalah, jadi kita bisa selesain bareng-bareng. Pesan saya dan kesannya bagi Lali Soro itu teruslah berkarya, apalagi ini mau bersambung, berarti lanjut lagi ke video atau lagu selanjutnya. Untuk 20 krunya sangat the best forever, semuanya the best forever lah. Pesannya untuk semuanya ya, untuk semuanya aja nih, untuk tim 20 Picture, untuk Lali Soro Official, pesannya dari aku sih jaga selalu kekompakan, lanjutin karya-karya kalian, kembangin karya-karya kalian juga, dan aku juga minta tolong lah, kita harus jaga kesolidan, jaga teamwork, jaga kekeluargaan ini. Itu yang terpenting menurutku, pesan dari aku. Pesannya ya semoga sukses selalu dan timnya kompak selalu, jangan ada yang salah paham atau ini itulah. Yang penting ada yang bertengkar ya? Ada Pak, cuma kan di lokasi Pak, biar cepet kelar kalau itu mah. Ya pokoknya semoga Lali Soro itu sukses selalu. Buat 20 Picture itu semakin ke depan semakin jaya. Udah gitu aja. Nama saya Aditya Wibowo, saya adalah kru dari 20 Picture. Kebetulan syuting video klip kemarin saya nggak ikut karena ada editan yang belum diselesaikan, jadi mohon maaf. Iya, untuk Lali Soronya sendiri kedepannya semoga makin banyak lagu-lagu yang akan dirilis kembali. Ya kalau bisa sampai 1 album lah ya Pak. Dan juga untuk 20 Picture semoga
kedepannya bisa tambah sukses, tambah maju dan makin kompak timnya. Buat Lali Soro ya semoga sukses, semoga bisa ngeluarin single lagu. Kesan dan kesan dari saya, semoga single pertama dari Lali Soro kedepannya sukses. Buat kalian yang mau dengerin lagu Manggul Roso dari Lali Soro, Di YouTube udah ada, nah, pasti di deskripsi udah ada banyak banget. Itu udah di platform-platform musik udah ada. Yang penting apa? Yang penting itu ada punya kota, jangan kayak orang miskin. Nggak boleh.